Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Apriyatama pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji komparatif dan juga nanti ada teknik simulasi perhitungan dengan menggunakan teknik t-test. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja pada materi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, terlebih dahulu kita memahami tentang apa uji komparatif. Nah, uji komparatif atau uji beda yaitu pengujian yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara variabel. Jadi pada intinya pengujian itu dilakukan dengan melihat perbedaan dari variabel. Nah, komparatif itu berarti bisa membandingkan angka sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Itu biasa dilakukan dalam penelitian eksperimen. Nah, atau juga membandingkan dua subjek yang berbeda, misalkan kemampuan petani dan nelayan. Nah, tentu itu dua subjek yang berbeda ya. Nah, komparasi ada dua model ya. Jadi ada komparasi dua sampel, yaitu membandingkan antara sampel 1 dengan sampel 2. Apakah itu dari grup yang sama sebelum dan sesudah, atau dua grup yang berbeda, petani dan nelayan misalkan, atau SMP dan SMA, dua subjek yang berbeda. Nah, selanjutnya ada juga komparasi lebih dari dua sampel yang dinamakan komparasi K-sampel. Lebih dari dua sampel. Bisa 3 sampel, bisa 4 sampel ya, dibandingkan. Oke, lanjut. Komparasi ada 3 jenis, yaitu yang pertama one sample t-test. Nah, one sample t-test itu digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi nilai dibandingkan dengan rata-rata sampel. Jadi pada uji hipotesis ini yang diambil hanya satu sampel, tapi yang dibandingkan adalah nilainya dengan rata-rata. Oke, selanjutnya ada pair sample t-test, yaitu berpasangan. Nah, prosedur yang digunakan pada teknik ini yaitu membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup sampel ya. Jadi contoh penelitian eksperimen ya, yang biasanya melakukan perbandingan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan gitu ya. Nah, biasanya pair sample t-test ini penelitian digunakan untuk penelitian yang menciptakan model baru atau produk baru ya, atau mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih berkembang gitu. Oke, yang terakhir ada independent sample t-test. Nah, uji ini digunakan apabila dua sampel itu tidak berhubungan ya. Jadi rata-rata dua grup itu memang tidak berhubungan sama sekali, dan juga ini contoh ya, penelitian yang membandingkan kemampuan kerja petani dan nelayan. Jadi dua subjek yang berbeda antara petani subjek pertama dan nelayan subjek yang berbeda dari petani. Oke, lanjut. Ini ada tabel pedoman untuk melihat teknik statistik yang ingin kita gunakan dalam penelitian. Nah, kita bisa lihat di sini skala variabelnya. Anda bisa interval dan rasio ya, kita sudah pelajari ya, data interval dan data rasio. Satu nominal ya, dan ordinal yang data ranking ya. Dan pemilihan tekniknya juga berbeda. Jika dia dua sampel dan variabel itu berkorelasi, kita bisa menggunakan t-test untuk data interval dan rasio. Jika itu independen atau tidak berhubungan, itu bisa menggunakan t-test juga sama di sini. Jadi t-test ini bisa untuk
yang berkorelasi dan tidak berkorelasi. Begitu juga nominal bisa menggunakan McNamara untuk sampel berkorelasi dan bisa menggunakan Fisher exact atau chi kuadrat untuk sampel yang tidak berkorelasi. Nah, selanjutnya ada juga ordinal di sini untuk sampel berkorelasi ya. Bisa menggunakan Singtest, Wilcoxon. Kalau tidak berkorelasi bisa menggunakan median test, Mann-Whitney, U-test, Kolmogorov, Smirnov, dan Wolfowitz. Nah, untuk K-sampel juga begitu ya. Jadi K-sampel kan lebih dari 2 sampel ya. Kalau datanya interval bisa menggunakan ANOVA. Kalau tidak berkorelasi juga bisa menggunakan ANOVA juga. Kalau datanya nominal bisa menggunakan chi kuadrat atau Cochrane, atau bisa juga Cochrane Q. Kalau tidak berhubungan tidak berkorelasi bisa menggunakan chi kuadrat. Kalau datanya ordinal, kalau berkorelasi bisa menggunakan treatment dan ANOVA, dan jika tidak berhubungan bisa menggunakan median extension, Ruskal-Walsh, dan ANOVA. Ini begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini rumus t-test ya. Kita akan coba melakukan perhitungan dengan salah satu teknik komparasi, yaitu t-test. Ini rumusnya bisa Anda cari di referensi di buku ataupun di e-book yang sudah saya bagikan. Nah, contoh pengujian t-test, saya mengambil data di sini ya. Jadi seorang dosen ingin mengetahui efektivitas pembelajaran melalui video YouTube ya. Jadi dosen ini yang awalnya ceramah menggunakan diskusi atau presentasi, dia dia ingin membuat metode baru dengan pembelajaran melalui video YouTube. Nah, apakah metode ini bisa meningkatkan motivasi belajar ya? Jadi ini penelitian eksperimen ya. Nah, dosen tersebut lalu memberikan angket motivasi belajar kepada mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran melalui video YouTube. Jadi ada 2 data ya, sebelum dan sesudah. Nah, data sebelum didapatkan ya, ini ada berapa ini? Ada 10 ya, 10 data untuk yang sebelum. Ini ada ya 10 data juga ketika sesudah diberikan pembelajaran melalui video YouTube. Jadi untuk sebelum kita simbolkan X1, untuk sesudah kita simbolkan X2. Lanjut. Nah, langkah pertama tentunya kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Kita buat dugaan penelitiannya. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran melalui video YouTube diberikan pada mahasiswa prodi KPI Pelatihan Palangkaraya. Nah, hipotesis kedua, dugaan yang kedua, yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran melalui video YouTube diberikan pada mahasiswa prodi KP Pelatihan Palangkaraya. Oke, lanjut. Langkah kedua yaitu kita membuat tabel penolong atau tabel distribusi. Nah, ini adalah kode mahasiswanya. Ini data sebelum ya, kita masukkan. Data sesudah kita masukkan juga di sini di kolom ketiga. Setelah itu kita hitung rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, bisa menggunakan rumus min ya. Kita hitung juga simpangan baku dan variansnya untuk sampel 1 dan sampel 2. Bisa dibuka kembali bukunya karena kita sudah mempelajari simpangan baku dan varians ya. Dan setelah itu kita mencari korelasinya antara sebelum dan sesudah X1 dan X2. Jadi kita yang pertama di sini cari rata-rata, cari simpangan baku, cari varians, dan cari korelasi. Oke, lanjut. Nah, dari tabel ini didapatkan data situ ya, data X1, data X2, data simpangan baku untuk sampel 1, sampel 2, data varian untuk sampel 1 dan sampel 2, dan data korelasinya R ya. Oke, lanjut. Langkah ketiga, perhitungan dengan rumus. Ya, jadi ini rumus yang tadi ya. Dan juga data yang didapatkan dari tabel distribusi tadi.
Nah, kita masukkan ke rumus, tinggal kita turunkan di situ, hingga kita lakukan perhitungan. Saya percepat ya. Dan hasil dari perhitungan t-test itu yang nilai yang didapatkan adalah negatif 3,86. Jadi T hitungnya adalah min 3,86. Lanjut. Nah, T hitung sudah kita dapatkan. Lalu kita di sini mencari T tabel. Ya, T tabel kita belum mendapatkan T tabel. Nah, sebelum kita mencari T tabel, kita tentukan dulu derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya ketentuannya adalah N1 NN berarti sampel ya, jumlah sampel 1 dan jumlah sampel 2 dikurang 2. Jadi jumlah sampel 1-nya 10, jumlah sampel 2-nya 10 dikurang 2. Nah, hasilnya 218. Selanjutnya taraf kesalahannya kita tetapkan 5%, berarti taraf kepercayaannya 95%. Oke, tabelnya bisa Anda lihat di halaman belakang di lampiran ya, kalau di dalam buku itu biasanya. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Tadi data yang sudah kita dapatkan DK18 dengan taraf kesalahan 5%. Saya jelaskan dulu tabelnya, ini DK ya. DK, dan ini untuk satu pihak one tile. Karena kita menggunakan dua dugaan ya, berarti kita menggunakan uji dua pihak, two tile test. Nah, untuk taraf kesalahan 1% di sini, taraf kesalahan 2% di sini, taraf kesalahan 5% di sini, taraf kesalahan 10%, taraf kesalahan 20%, dan taraf kesalahan 50%. Nah, karena kita menggunakan 5%, maka kita mengambil kolom yang ini ya. Nah, tadi DK-nya berapa? DK-nya 18, berarti DK-nya di sini. Oke, DK-nya di sini. Taruh kesalahan 5% dan didapatkan angka 2,101. Ya, jadi kita sudah mendapatkan di tabel 2,101. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kelima, analisis hipotesis. T hitung sudah didapatkan min 3,89, T tabel sudah kita dapatkan 2,101. Nah, selanjutnya kita analisis berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel di atas, didapatkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel ya. Bisa kita gunakan simbol. Nah, tentu kawan-kawan di sini mungkin kebingungan ya. Di sini kan negatif ya, di sini positif. Kok bisa lebih besar negatif daripada positif? Nah, di dalam analisis kita menggunakan angka mutlak ya. Nah, jadi angka mutlak itu negatif 3,89 sama nilainya dengan 3,89. Jadi karena nilai absolutnya itu di 0, nah, jadi jarak negatif 3 dengan jarak positif 3 itu sama ya. Jadi begitu, tetapi arahnya yang berbeda. Jadi kalau kita lihat ya, 3,89 T hitungnya dengan T tabel ya lebih besar T hitung. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Bunyi dari hipotesis alternatif tadi yang kita sudah buat, terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran melalui video YouTube diberikan pada mahasiswa Prodi KP Fuad IAIN Palangkaraya. Nah, kebalikannya, jika di sini T tabel lebih besar daripada T hitung, maka hipotesis 0 diterima, hipotesis alternatif ditolak ya. Jadi kebalikannya. Jadi tidak ada perbedaan ya antara motivasi belajar sebelum dan sesudah. Nah, jadi begitu ya. Jadi cukup mudah ya, cukup simpel ya. Dan saya sarankan juga dipelajari dari awal sampai habis ya, jangan dipotong-potong videonya ya. Diperhatikan dengan seksama ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat
dan bisa menambah pemahaman, dan mahasiswa juga bisa terampil dalam melakukan perhitungan t-test. Oke, begitu dulu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.